Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional dan hambatan perdagangan tarif. Kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi di mana salah satu manfaatnya adalah memberi devisa atau keuntungan bagi negara dan mampu menjaga kestabilitas harga pasar. Perdagangan internasional yang terus berjalan ini dapat kehilangan arah jika tidak diatur dan dijamin oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, butuh namanya kebijakan untuk mengaturnya. Nah, dalam perdagangan internasional dikenal dengan adanya beberapa kebijakan yang kerap diterapkan oleh negara-negara. Adapun kebijakan yang meliputi yang pertama adalah kuota. Kuota adalah jumlah batas maksimal atau minimal yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mematok jumlah barang ekspor maupun impor. Kebijakan perdagangan internasional yang satu ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas harga pasar dan juga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara. Ada dua macam kuota, yakni kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor adalah batas jumlah barang impor yang diperboleh masukkan dalam suatu negara, sedangkan kuota ekspor adalah batas jumlah barang jumlah barang atau komoditas yang berlakukan oleh negara. Namun biasanya dalam suatu perdagangan barang dikenakan istilah kuota ekspor. Hal ini terjadi karena negara cenderung melakukan ekspor sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan biaya operasional atau administrasi yang diberikan kepada barang atau komoditas lokal di pasar agar harganya cenderung stabil dan bisa bersaing di pasar. Biasanya produk impor yang datang dari negara lain harganya lebih murah dibandingkan produk lokal. Dengan adanya subsidi, produk lokal akan lebih murah dan bisa sama dengan produk impor lainnya. Subsidi dengan tarif adalah dua hal yang sangat mempengaruhi satu sama lain, sehingga dengan adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah diharapkan stabilitas harga di pasar dapat terjadi. Selanjutnya larangan impor. Larangan impor adalah salah satu kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud tujuan tertentu. Pertama, larangan karena barang yang diimpor adalah barang yang berbahaya atau mematikan. Kedua adalah barang tersebut mempunyai kerusakan, kecacatan dan lainnya. Larangan impor dilakukan agar suatu negara tidak dirugikan ketika melakukan perdagangan internasional. Salah satu contoh barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia adalah narkotika yang bukan keperluan medis. Selanjutnya adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di mana pemerintah menginginkan stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Hal ini sangat berkebalikan dengan barang impor, dengan larangan impor, yang mana pemerintah memberhentikan impor dan membatasi jumlah barang yang beredar. Larangan ekspor ini juga dilakukan untuk menstabilkan harga pasar pada saat itu. Selain itu, stok barang terbatas juga menjadi salah satu indikator yang dilihat pemerintah agar stok barang dagang nasional terpenuhi. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang ekspor untuk barang atau komoditas tertentu seperti bahan baku mentah. Selanjutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan suatu tindakan di mana negara merupakan penetapan harga barang atau komoditas dengan harga yang berbeda di negara lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perang tarif agar barang dagang laku di pasar internasional. Untuk diskriminasi harga ini biasanya tarif dikenakan lebih murah atau lebih mahal, sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah juga bisa melindungi produk lokal sejenis yang beredar. Selanjutnya adalah dumping. Dumping adalah kebijakan penetapan harga jual barang lebih mahal
dibandingkan ketika barang tersebut dijual di luar negeri. Kebijakan ini sangat jarang ditemui dan sebenarnya dilarang dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika adanya persetujuan dengan negara lain. Penetapan ini biasanya dilakukan melalui perjanjian yang diperbolehkan negara untuk dibebaskan melakukan perdagangan dengan cara lain tanpa syarat dan batas. Nah, hambatan perdagangan tarif. Pada dasarnya, kegiatan perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan lancar. Meskipun saat ini telah berlangsung sistem perdagangan bebas, tetapi tetap saja masih ada hambatan yang menghampiri. Hambatan perdagangan internasional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hambatan dalam bentuk tarif dan hambatan dalam bentuk non-tarif. Hambatan tarif atau tarif barrier itu memiliki kebijakan tarif barrier dalam bentuk bea masuk sebagai berikut. Yang pertama adalah pembebanan bea masuk atau tarif rendah antara 0% sampai 5% dikenakan untuk bahan kebutuhan produk dan vital, alat-alat militer atau pertahanan atau keamanan dan lain-lain. Yang kedua, tarif sedang antara 5% hingga 20% dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup produksi dalam negeri. Yang ketiga adalah tarif tinggi di atas 20% ditekankan untuk barang-barang mewah dan barang-barang yang lain yang cukup diproduksi dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis dalam barang negeri. Selanjutnya, hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif atau non-tarif barrier. Nah, kebijakan non-tarif barrier ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu pembatasan spesifik. Yang pertama itu pembatasan spesifik terdiri dari larangan impor secara mutlak, pembatasan impor atau sistem atau kuota sistem, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan atau perizinan impor atau import license, embargo dan hambatan pemasaran seperti VAR atau voluntary export restraint, OMA atau orderly marketing agreement. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kekurangan mohon dimaafkan, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.